Hanya bermodal sebuah kartu ATM jadul peninggalan ayahnya, hidup seorang janda muda berubah dalam sekejap. Ia tidak membawa koper mahal, tidak membawa perhiasan, tidak membawa apapun, selain harga diri yang sudah remuk diinjak-injak. Dan ia belum tahu bahwa beberapa hari lagi, satu bank besar akan gempar hanya karena kartu kecil di tangannya. Langit di atas kawasan Candi, Semarang, tampak menggantung berat sore itu. Awan kelabu menumpuk rendah, seolah menahan hujan agar tidak jatuh terlalu cepat. Udara lembab, lengket di kulit. Khas kota pelabuhan yang panas dan pengap menjelang malam. Namun rasa sesak di dada Nadira Prameswari, yang biasa dipanggil Dira, tidak datang dari cuaca, melainkan dari tatapan dingin seorang wanita paruh baya yang berdiri tegak di ambang pintu rumah besar berarsitektur Jawa modern itu. Pintu jati setinggi hampir 3 meter berdiri terbuka. Dan di sana, berdiri Ratna Widyasari, mantan ibu mertuanya. Wanita yang selama 3 tahun terakhir memanggilnya menantu. Tapi hari ini memandangnya seperti barang rusak yang siap dibuang ke tempat sampah. Sudah selesai kemas-kemasnya? Suara Ratna tajam, datar, tanpa emosi. Tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya nada perintah. Dira, 28 tahun, wajahnya pucat tanpa riasan, menarik koper kain coklat tuanya. Koper itu kecil. Sudah kusam. Resletingnya sedikit macet. Roda koper berdecit pelan saat diseret di atas lantai marmer teras yang dingin dan mengilap. Bunyi itu memalukan. Kontras dengan kemewahan rumah yang selama ini ia rawat siang dan malam. Itu bukan koper merek mahal seperti yang biasa dipakai Ratna saat arisan sosialita. Bukan Samsonite. Bukan Rimowa. Hanya koper murah yang ia beli bertahun-tahun lalu, saat masih menjadi guru les privat sebelum menikah. Sudah, Bu? Jawab Dira pelan. Suaranya datar. Tidak bergetar. Air matanya sudah habis sejak semalam. Ia sudah menangis sampai matanya perih. Sampai dadanya kosong. Ratna mengibaskan kipas tangannya dengan gerakan anggun palsu. Padahal AC di dalam rumah menyala dingin. Bagus. Lalu dengan nada curiga. Jangan ada yang terbawa. Cek lagi tasmu. Ratna melipat tangan di dada. Aku tidak mau nanti ada tuduhan kami menahan barang-barangmu. Ia mendekat satu langkah. Tapi aku juga tidak sudi kalau ada sendok perak, atau perhiasan keluarga Wiratama, yang, tidak sengaja, masuk ke tasmu. Nada, tidak sengaja, ditekankan tajam. Seolah Dira ini pencuri. Dira mengangkat wajahnya perlahan. Menatap wanita yang dulu ia pijat kakinya setiap malam. Yang dulu ia buatkan air jahe hangat saat asam urat kambuh. Yang dulu ia dengarkan ceritanya tentang teman-teman arisan sambil tersenyum meski lelah. 3 tahun saya tinggal di rumah ini, Bu. Suara Dira tenang. Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik saya. Ia membuka sedikit tas tangannya. Saya tidak membawa apapun selain pakaian yang saya beli sendiri sebelum menikah. Lalu menambahkan. Perhiasan mas kawin sudah saya letakkan di meja rias kamar. Lengkap. Hah? Ratna terkekeh pendek. Mas kawin itu memang hakmu. Lalu bibirnya mencibir. Tapi anggap saja itu ganti rugi. Dira mengernyit. Ganti rugi. Ratna mendekat. Ganti rugi karena sejak kamu masuk rumah ini. Suaranya meninggi sedikit. Aura sialmu bikin pabrik Arga hancur. Dira terdiam. Ratna melanjutkan, semakin panas. Orderan batal. Kayu busuk. Ekspor ditahan. Klien kabur. Orang pintar bilang weton kalian tidak cocok. Ratna menunjuk dada Dira. Kamu itu panas. Membakar rezeki suami. Dira menggigit bibirnya pelan. Ia ingin tertawa. Ia ingin menangis. Tapi ia tahu. Percuma menjelaskan. Di mata Ratna, kebangkrutan bisnis anaknya bukan karena gaya hidup mewah, mobil sport yang dibeli saat kas perusahaan sekarat, pengelolaan yang ceroboh, tapi karena menantu pembawa sial. Pintu utama terbuka. Langkah kaki pelan terdengar. Arga Wiratama muncul. Suaminya, atau mantan suaminya, mulai hari ini. Wajah pria itu kusut. Dasi sudah dilepas.
Rambut acak-acakan. Matanya menghindari tatapan Dira. Ia berdiri sedikit di belakang Ratna. Posturnya tinggi, tapi sikapnya kecil. Pengecut. Arga. Dira memanggil pelan. Aku pamit. Arga menggaruk tengkuknya. Ya, Dira. Suara laki-laki itu serak. Hati-hati. Ia menelan ludah. Maaf. Ini keputusan terbaik buat perusahaan. Ratna menyeringai puas. Arga melanjutkan. Papanya Melisa janji mau suntik modal minggu depan. Kalau statusku sudah jelas. Dira mengerti. Status lajang. Status bebas. Status siap menikah lagi. Jantung Dira seperti diremas. Ia tersenyum tipis. Jadi itu intinya. Bukan weton. Bukan takdir. Bukan sial. Tapi, ada wanita lain. Yang ayahnya lebih kaya. Lebih berguna. Lebih menguntungkan. Jaga kesehatanmu, Arga, ucap Dira lembut. Obat lambungmu ada di laci kedua. Yang warna biru. Arga terdiam. Ia mengangguk kecil. Ratna langsung mengibaskan tangan. Sudah. Pergi sana. Jangan lama-lama berdiri di depan rumah. Nanti tetangga lihat, dikira kami ngusir kucing. Ojek online kamu sudah nunggu di depan pagar. Dira menunduk, menggenggam gagang kopernya, lalu melangkah menuruni tangga teras. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia tidak menoleh. Tidak lagi. Di belakangnya, pagar besi tinggi rumah itu menutup otomatis. Klah. Bunyinya keras, dingin, seperti palu hakim mengetuk akhir hidupnya yang lama. Di luar pagar, sebuah motor ojek online tua menunggu. Pengemudinya pria setengah baya. Melihat penampilan Dira yang rapi tapi membawa koper besar, ia ragu. Kemana, Mbak? Dira menarik napas panjang. Kemana? Ia tidak punya rumah. Tidak punya keluarga di kota ini. Tidak punya siapa-siapa. Pak? Cari kos-kosan murah di daerah pelabuhan. Ojek mengangguk. Motor melaju. Saat itu, hujan akhirnya turun. Bukan badai. Hanya gerimis tipis. Tapi cukup untuk membasahi rambut Dira. Cukup untuk menyamarkan air di matanya. Seolah kota Semarang sedang mencuci jejak Dira. Menghapusnya. Dari kehidupan mewah yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Motor ojek online itu melaju meninggalkan kawasan candi yang sejuk. Jalanan menurun perlahan, seolah membawa Dira turun bukan hanya dari bukit, tapi juga dari kehidupan yang pernah ia kira aman. Gerimis tipis menempel di kaca helm. Angin sore membawa bau tanah basah. Namun semakin jauh motor bergerak ke utara, semakin berubah pula udara yang masuk ke paru-paru Dira. Bau laut mulai terasa. Bau solar. Bau truk kontainer. Dan panas yang menempel di kulit, meski hujan masih turun. Perjalanan dari kawasan candi yang tenang menuju daerah Tanjung Emas yang bising dan penuh debu terasa seperti perjalanan antar dimensi. Ojek meliuk-liuk menembus kemacetan jalan pemuda. Melewati Tugu Muda. Masuk ke jalur-jalur yang lebih sempit. Lampu toko kecil mulai menyala. Orang-orang di pinggir jalan berlarian mencari teduh. Dira menatap kosong ke depan. Koper tuanya diapit di samping kaki. Sesekali terguncang saat motor menghantam lubang kecil di aspal. Tangannya menggenggam erat pegangan jaket hujan yang dipinjamkan si abang ojol. Ia tidak ingin jatuh. Bukan karena takut luka. Tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk jatuh lagi. Di kepala Dira, satu kejadian berulang seperti rekaman yang diputar tanpa henti. Semalam. Malam ketika semua runtuh. Malam ketika ia bukan lagi istri. Dira ingat, Arga berdiri di ruang keluarga. Wajahnya tegang. Mata merah bukan karena menangis, tapi karena marah, panik, dan ego yang terluka. Aku nggak punya pilihan, Dira, kata Arga. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Frustrasi. Hutang supplier sudah 3 miliar. Suara Arga meninggi. Kalau bulan depan nggak bayar, pabrik disita bank. Dira waktu itu duduk diam. Ia menunggu Arga mengatakan sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang manusiawi.
Tapi yang keluar justru kalimat yang membuat dunia Dira berhenti berputar. Papanya Melisa mau bantu. Arga menelan ludah. Tapi syaratnya. Dira memandangnya. Arga memalingkan wajah. Aku harus jadi menantunya. Sejenak ruangan itu hening. Dira tidak langsung bereaksi. Ia hanya memandang lelaki yang ia cintai. Lelaki yang dulu bersumpah di depan penghulu. Yang dulu memegang tangannya saat ijab kabul. Dan sekarang, mengatakan pernikahan mereka seperti proyek bisnis yang bisa dibatalkan kapan saja. Arga menambahkan, seperti sedang membela diri. Ini bisnis, Dira. Murni bisnis. Murni bisnis. Ia mengulang itu seolah kalimat itu bisa membuatnya tampak tidak bersalah. Dira mengingat, ia tidak berteriak, tidak melempar barang, tidak drama. Ia hanya bertanya satu hal. Dengan suara pelan. Dengan mata yang sudah mulai pecah. Apa selama ini aku nggak cukup membantumu menghemat pengeluaran rumah tangga? Arga menatapnya seperti menatap orang bodoh. Itu receh, Dira. Bentaknya. Hemat uang belanja sayur itu nggak bisa bayar hutang miliaran. Kamu itu anak guru SD. Kalimat itu seperti pisau. Bukan menusuk, tapi mencincang. Karena bukan hanya menghina Dira. Tapi menghina ayahnya. Menghina hidup sederhana yang selama ini Dira pegang erat sebagai prinsip. Arga melanjutkan, semakin tajam. Kamu nggak ngerti dunia bisnis skala besar. Dira ingat, dadanya sesak. Ia ingin berkata, aku memang bukan anak konglomerat. Tapi aku juga bukan sampah. Namun suaranya tertahan. Karena saat itu, ia sadar, di mata Arga, ia tidak pernah setara. Ia hanya pelengkap, istri rumahan, penjaga rumah, pijatan kaki, masakan hangat, bukan partner. Motor ojek berhenti mendadak karena lampu merah. Dira tersentak dari ingatan. Hujan masih turun tipis. Di kejauhan, terlihat jalur menuju area pelabuhan. Dan akhirnya, motor masuk ke gang sempit di utara kota. Gang-gang yang lebih gelap, lebih padat, lebih panas. Rumah-rumah petak berdempetan. Kabel listrik kusut menjuntai. Ada suara anak kecil menangis dari salah satu rumah. Ada aroma ikan asin dan minyak goreng dari warung kecil. Motor berhenti di depan sebuah rumah petak berlantai 2. Catnya mengelupas. Temboknya lembab. Bau amis laut dan solar truk kontainer tercium samar. Ini kos Bu Yati, Mbak, kata abang ojol. Katanya paling murah di sini. Dira mengangguk kecil. Ia membayar ongkos. Mengucapkan terima kasih. Lalu mengangkat koper tuanya menapaki lantai semen yang dingin. Dira mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Seorang wanita gemuk keluar memakai daster batik. Rambutnya disanggul asal. Tatapannya tajam, praktis, tanpa basa-basi. Mau cari kamar? Masih ada, yang di atas pojok. Kamar mandi luar. 700.000 sebulan. Listrik token sendiri. Air patungan. Dira menelan ludah. Ia merogoh dompet. Isinya tinggal 5 lembar uang 100 ribuan. Sisa uang belanja bulan ini yang diam-diam ia sisihkan. Ia menyerahkan 4 lembar. Bu Yati mengambilnya cepat. KTP mana? Nanti difoto. Dira mengeluarkan KTP. Difoto. Lalu ia dibawa naik tangga sempit ke lantai 2. Tangga kayunya bunyi, kriit, setiap diinjak. Sampai di ujung koridor, Bu Yati membuka pintu kamar pojok. Nih. Dira masuk. Kamar itu ukurannya hanya sekitar 3x3 meter. Kasurnya busa tipis, sudah kempes di tengah. Ada satu lemari plastik kecil. Kipas angin dinding berdebu. Tidak ada jendela lebar, hanya ventilasi kecil yang menghadap gang sempit. Dira menatap ruangan itu lama. Jauh. Sangat jauh. Dari kamar lamanya di rumah Arga yang punya ranjang king, AC dingin, dan lemari pakaian besar. Dira duduk di tepi kasur. Busa itu langsung turun. Seolah ikut menyerah. Dira membuka tas tangannya. Mencari uang receh. Mencari sisa apapun untuk bertahan hidup. Dan saat itulah, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan bersudut. Bukan dompet.
bukan ponsel. Sebuah amplop coklat tua, terselip di resleting bagian dalam tas. Dira terdiam. Ia seperti baru tersadar bahwa amplop itu ada. Amplop itu sudah lama ia lupakan. Ia menariknya perlahan. Membaliknya. Kertasnya sudah agak lembek dimakan waktu. Dira membuka. Dan di dalamnya, ada selembar kertas lusuh. Dan sebuah kartu ATM warna biru tua. Desainnya sangat kuno. Tidak ada chip. Hanya pita magnetik di belakang. Di kartu itu juga ada nomor seri yang membuatnya merasa aneh. 00001. Dira membuka kertas lusuh itu. Tulisan tangan rapi dengan tinta hitam. Ia mengenal tulisan itu. Tulisan ayahnya. Matanya langsung panas. Surat itu seperti suara yang datang dari masa lalu. Enduk Dira. Dira membaca pelan. Seperti takut huruf-huruf itu hilang kalau dibaca terlalu keras. Bapak tidak mewariskan tanah atau emas seperti orang tua lain. Bapak cuma punya ini. Ini tabungan Bapak seumur hidup. Kartu ini Bapak buat di bank lama tempat teman Bapak bekerja dulu. Sandinya tanggal lahir ibumu. Tapi ingat pesan Bapak. Jangan pernah dipakai kalau kamu masih punya sandaran lain. Dira menggenggam kartu itu. Kedua tangannya mulai gemetar. Surat itu berlanjut. Pakailah hanya kalau kamu benar-benar sendirian. Terbuang. Dan tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kalau saat itu tiba, pergilah ke bank pusat di kota lama. Dira menelan ludah. Ia menatap kartu ATM biru tua itu seperti menatap benda asing. Cuma tabungan pensiunan guru, gumamnya getir. Ia membayangkan isi rekening itu. Mungkin 5 juta. Mungkin 10 juta. Cukup untuk bertahan beberapa bulan. Cukup untuk modal jualan kecil. Ia memeluk amplop itu. Membiarkan keningnya menyentuh kertas surat itu. Seolah ingin merasakan tangan ayahnya lagi. Malam itu, Dira tidur meringkuk di kasur busa tipis. Tanpa selimut. Ditemani suara klakson truk pelabuhan yang tidak pernah berhenti. 2 hari berlalu. Hari pertama setelah Dira menempati kamar kos sempit itu, ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Bukan karena sakit, tapi karena hampir tidak tidur. Kasur busa tipis itu terlalu dingin. Suara truk dari pelabuhan terlalu keras. Dan pikirannya terlalu penuh. Namun Dira tidak punya waktu untuk larut. Ia mencuci muka dengan air kamar mandi luar yang dinginnya seperti jarum. Mengikat rambut seadanya. Memakai kemeja putih yang sama. Lalu berjalan menyusuri jalanan dekat pelabuhan. Masuk ke toko-toko kecil. Good. Warung makan. Minimarket. Percetakan. Bank. Tempat manapun yang memasang tulisan kecil. Dicari karyawan. Maaf, Mbak, kami butuh yang lebih muda. Umurnya sudah 28 ya? Agak tanggung. Penampilan Mbak terlalu halus. Kerja di sini berat. Kalau bisa yang laki-laki. Kalau bisa yang belum menikah. Penolakan demi penolakan. Dira mengangguk. Tersenyum kecil. Mengucapkan terima kasih. Padahal setiap langkah terasa lebih berat. Hari kedua, lebih buruk. Ia mencoba lagi. Lebih jauh. Lebih panas. Lebih lelah. Hasilnya sama. Nihil. Saat sore tiba, Dira duduk di tepi ranjang kos. Dompetnya ia buka. Uang tersisa. 100.000 rupiah. Itu saja. Perutnya melilit. Ia hanya makan roti tawar murah dan minum air keran yang direbus. Tidak ada lauk. Tidak ada gula. Tidak ada susu. Hanya roti. Dan air. Malam hari, ia membuka ponsel lamanya. Ada notifikasi status WhatsApp. Dari seorang teman lama. Tanpa sadar, jarinya menekan. Foto itu muncul. Arga. Duduk di restoran rooftop. Lampu kota berkilau di belakangnya. Di seberangnya, Melsa. Cantik. Berpakaian mahal. Tersenyum sambil mengangkat gelas wine. Caption. New chapter. New happiness. Dira mematikan layar. Dadanya terasa kosong. Nomor Arga sudah diblokir. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Seolah 3 tahun hidup bersama tidak pernah ada. Hari ketiga,
Dira terbangun dengan perut perih. Sakitnya bukan main. Ia menggulung tubuhnya sebentar di kasur. Menahan mual. Menahan lapar. Tangannya meraba tas. Menyentuh amplop coklat itu. Kartu ATM biru tua. Ia menariknya. Menatapnya lama. Seperti menatap sesuatu yang tabu. Sesuatu yang dilarang ayahnya. Kecuali dalam keadaan paling terdesak. Dira mengambil ponsel. Membuka galeri. Foto ayahnya muncul. Pak Suryanto. Berseragam guru. Tersenyum sederhana di depan sekolah kecil. Air mata Dira jatuh. Maafkan Dira, Pak. Bisiknya. Dira sudah sendirian? Dira benar-benar tidak punya siapa-siapa. Ia mengusap wajah. Mengambil napas panjang. Dira cuma mau ambil sedikit. Buat makan, buat beli pulsa. Biar bisa cari kerja online. Ia berdiri. Keputusan dibuat. Dira mandi. Mengenakan kemeja putih terbaiknya. Celana hitam bahan. Meski kusut sedikit karena tidak ada setrika. Ia ingin terlihat layak. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk harga dirinya sendiri. Ia naik angkot menuju kawasan kota lama Semarang. Gedung-gedung tua mulai tampak. Jalanan berbatu. Bangunan kolonial berdiri angkuh. Dan di antara semua itu, berdiri satu bangunan megah. Bank pusat. Pilar-pilar tinggi. Dinding putih kokoh. Pintu kaca besar. Mobil-mobil mewah parkir berderet. Dira berdiri di seberang jalan. Menatap bangunan itu. Menelan ludah. Tangannya berkeringat. Kakinya terasa kecil. Ia merasa seperti orang yang salah alamat. Seperti tikus masuk ke istana. Ia menyeberang. Baru 2 langkah mendekati pintu. Seorang satpam berbadan tegap langsung mengangkat tangan. Seragam safari rapi. Tongkat hitam di tangan. Tatapannya menyapu Dira dari ujung rambut sampai sepatu yang sedikit kusam. Mau kemana, Bu? Nada datar. Sedikit meremehkan. ATM di luar. Kalau setor tunai di dalam. Dira menunduk kecil. Saya mau cek saldo dan tarik tunai, Pak. Tapi kartu saya kartu lama. Sepertinya tidak bisa di mesin ATM biasa. Satpam mengernyit. Melihat kartu biru tua di tangan Dira. Mata Satpam menyipit. Seperti melihat benda antik tidak penting. Beberapa detik ia diam. Lalu membuka pintu kaca. Ambil nomor antrean CS kalau kartunya bermasalah. Nada suaranya masih dingin. Dira masuk. Udara AC langsung menusuk kulitnya. Interior bank itu seperti dunia lain. Lantai marmer mengkilap. Lampu gantung kristal. Aroma wangi ruangan mahal. Orang-orang duduk dengan pakaian rapi. Jam tangan mahal. Tas branded. Membicarakan saham. Properti. Investasi. Dira merasa seperti noda di lukisan mahal. Ia duduk di kursi tunggu paling belakang. Menggenggam kartu ATM ayahnya kuat-kuat. Dalam hati. Kalau rekeningnya sudah ditutup. Kalau kartunya sudah tidak aktif. Kalau saldo nol. Pasti aku akan malu setengah mati. Ia hampir bangkit untuk pergi. Namun layar digital berbunyi. A015 silakan ke loket 3. Dira terkejut. Ia berdiri. Kakinya agak goyah karena lapar. Ia melangkah perlahan menuju loket. Bukan ke meja CS. Tapi ke meja teller. Di balik kaca duduk seorang wanita muda. Cantik. Riasan sempurna. Namanya tertera. Sari. Sari tersenyum sopan. Tapi matanya dingin. Profesional. Standar. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Dira menelan ludah. Siang, Mbak. Saya mau coba tarik tunai. Tapi ini kartu lama ayah saya. Saya tahu PIN-nya. Ia menyodorkan kartu biru tua itu melalui celah kaca. Sari mengambil kartu itu dengan 2 jari. Melihatnya sebentar. Membaliknya. Keningnya berkerut. Ini kartu seri berapa ya? Kok tidak ada chipnya? Sebentar saya coba di mesin legacy. Sari menggesek kartu itu di alat kecil di samping komputer. Lalu berkata datar. Silakan masukkan PIN, Bu. Dira mendekat ke keypad. Tangannya gemetar.
Ia mengetik tanggal lahir ibunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, enter. Jari Dira masih menggantung di atas keypad ketika layar komputer teller tiba-tiba membeku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, BF, 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 BF. Bukan bunyi biasa. Bukan bunyi kesalahan PIN. Bukan bunyi transaksi gagal. Melainkan alarm keras, tajam, dan berulang. Seperti alarm kebakaran, tapi berasal dari meja teller. Lampu indikator kecil di atas meja berkedip merah cepat. Sari terlonjak. Mouse di tangannya hampir jatuh. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Layar monitornya berubah menjadi merah menyala. Tulisan besar berkedip-kedip. System alert. Found class Axe data. Priority level 01. Do not process. Notify branch manager immediately. Sari menelan ludah. Matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia menatap layar, lalu menatap kartu, lalu menatap Dira. Seperti sedang melihat hantu. Embak? Dira berbisik panik. Salah PIN ya? Kalau rusak, tidak apa-apa, kartunya dikembalikan saja. Saya pergi. Dira sudah ketakutan. Ia berpikir mungkin kartunya kartu ilegal. Atau rekening bermasalah. Atau sistem rusak karena dirinya. Ia mulai menarik tangan. Namun, jangan bergerak, Bu! Teriak Sari tiba-tiba. Suaranya melengking. Satu ruangan langsung menoleh. Beberapa nasabah berdiri. Satpam di pintu depan langsung sigap memegang tongkat. Dira mundur selangkah. Wajahnya pucat. Saya bukan penjahat, Mbak. Itu kartu ayah saya. Sari buru-buru mengangkat telepon internal dengan tangan gemetar. Pak Rizky. Pak. Kode 01 muncul di loket saya. Iya, nomor seri 00001. Pak, ini beneran? Bapak harus turun sekarang. Suasana bank berubah. Orang-orang mulai berbisik. Kenapa itu? Penipuan kali? Kartunya palsu. Kasihan, orang susah mau nipu bank. Dira menunduk. Pipinya panas. Dadanya sesak. Ia hanya ingin uang 100.000. Kenapa jadi seperti ini? Ia menggenggam tasnya. Bersiap pergi. Namun tiba-tiba, pintu belakang area teller terbuka keras. Seorang pria berusia sekitar 40-an berlari keluar. Bukan berjalan. Berlari. Jas abu-abu mahalnya berkibar. Sepatunya mengkilap. Wajahnya tegang. Itu Rizky Mahendra. Kepala cabang bank pusat itu. Orang yang terkenal dingin, tegas, tidak banyak bicara. Rizky langsung menerobos masuk ke area teller. Mendorong kursi Sari sedikit ke samping. Mencondongkan tubuh ke layar monitor. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Ia melihat nomor seri kartu. 00001. Rizky terdiam. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan curiga. Tapi terkejut bercampur emosi yang dalam. Ia menoleh ke arah kaca. Menatap Dira. Seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu, ia melakukan hal yang membuat seluruh ban membeku. Rizky merapikan jasnya. Menarik napas. Keluar dari area teller. Berjalan cepat ke lobi. Berhenti tepat di depan Dira. Lalu, ia membungkuk dalam-dalam. Bukan sedikit. Tapi hampir 90 derajat. Dalam. Sangat rendah. Seperti hormat pada bangsawan. Seperti menyambut pemilik istana. Selamat datang kembali. Ucapnya dengan suara bergetar. Keluarga utama. Ruangan bank sunyi. Tidak ada suara. Bahkan mesin antrian terasa berhenti. Dira terpaku. Otaknya kosong. Apa, Pak? Maaf. Bapak salah orang. Saya Nadira, ayah saya cuma Pak Suryanto, guru SD. Rizky mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak salah orang, Bu Nadira. Pak Suryanto, bukan sekadar guru SD. Dira menggeleng. Tidak mengerti. Rizky menoleh ke satpam. Buka jalur VIP sekarang. Ke Sari. Buatkan laporan internal.
Siapkan ruang saya. Teh terbaik. Kudapan. Tidak ada yang masuk tanpa izin. Satpam yang tadi memandang rendah kini langsung menyingkirkan pembatas antrean. Membuka jalan. Sari berdiri gemetar. Nasabah terdiam. Rizky menatap Dira dengan penuh hormat. Mohon ikut saya, Bu. Dira melangkah. Kakinya terasa tidak menyentuh lantai. Ia berjalan seperti orang bermimpi. Diiringi pandangan ratusan mata. Bisikan. Keterkejutan. Tak percaya. Beberapa menit lalu ia dianggap pengemis. Sekarang, kepala cabang bank bersujud di hadapannya. Mereka masuk ke lift khusus. Naik ke lantai 2. Pintu terbuka. Ruang kerja Rizky luas. Sofa kulit Italia. Lukisan mahal. Jendela besar menghadap gereja Blenduk. Rizky mempersilakan Dira duduk. Tangannya masih sedikit gemetar. Ibu, minum dulu. Ia menyodorkan cangkir porselen. Dira memegangnya dengan kedua tangan. Masih bingung. Pak, tolong jelaskan. Ayah saya orang sederhana. Naik sepeda. Makan tempe. Mengajar SD. Rizky tersenyum kecil. Nada suaranya berubah lembut. Ibu Nadira. 20 tahun lalu. Sebelum beliau menghilang dari dunia perbankan, Pak Suryanto dikenal sebagai a silent architect, perancang diam. Salah satu pendiri sistem investasi bank ini. Salah satu pemegang saham awal sebelum merger. Dira menahan napas. Rizky membuka laci. Mengeluarkan kotak kayu tua. Membukanya perlahan. Di dalamnya, dokumen lama, buku besar, dan salinan sertifikat aset. Ayah ibu menyimpan seluruh kekayaannya dalam bentuk blind trust. Dana amanat. Tidak boleh disentuh siapapun. Tidak boleh diketahui anak-anaknya. Sampai mereka datang sendiri membawa kartu ini. Dalam keadaan benar-benar terdesak. Dira mulai gemetar. Jadi, ini bukan tabungan kecil? Rizky memutar layar laptop ke arah Dira. Menampilkan angka. Deretan nol panjang. Ratusan miliar rupiah. Liquid. Belum termasuk hotel. Good. Sa. Properti. Perusahaan. Dira menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Kepalanya berputar. Ia hampir pingsan. Hutang Arga, 3 miliar. Rizky tersenyum tipis. Itu, tidak sampai 1% dari aset ayah ibu. Dira terisak. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar betapa kejam hidup mempermainkannya. Ia diusir karena dianggap miskin. Padahal ia pewaris kerajaan yang tidak ia ketahui. Dira masih duduk terpaku di sofa kulit itu. Cangkir teh di tangannya sudah dingin. Matanya menatap angka-angka di layar laptop Rizky, tapi otaknya belum sanggup mencerna. Ratusan miliar. Hotel. Good. Tanah. Semua itu milik ayahnya. Ayah yang tiap hari pulang naik sepeda ontel. Ayah yang baju kerjanya hanya 2 pasang. Ayah yang selalu berkata, hidup itu jangan banyak gaya. Enduk. Air mata Dira menetes pelan. Pak Rizky. Suaranya parau. Jadi selama ini, ayah sengaja hidup miskin. Rizky mengangguk pelan. Bukan miskin, Bu. Beliau memilih sederhana. Beliau percaya, kekayaan bisa merusak anak kalau datang terlalu cepat. Beliau ingin ibu dan almarhum kakak ibu mengenal hidup susah dulu. Supaya tidak jadi manusia rapuh. Dira menutup mata. Dadanya terasa penuh. Sekarang ia mengerti. Mengapa ayahnya selalu menolak ketika Dira ingin membelikannya motor baru. Mengapa ayahnya selalu menabung diam-diam. Mengapa ayahnya tidak pernah menceritakan masa lalunya. Beberapa menit berlalu dalam hening. Lalu ekspresi Dira berubah. Tangisnya berhenti. Punggungnya menegak. Matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang baru tumbuh di sana. Kesadaran. Kendali. Pak Rizky. Panggil Dira pelan. Iya, Bu. Jangan transfer uang ini ke rekening siapapun. Rizky mengangkat alis. Saya tidak mau ada yang tahu.
Terutama, Dira berhenti sejenak. Mantan suami saya dan keluarganya. Ia menarik napas dalam. Dan semua orang di bank ini yang melihat kejadian tadi harus tutup mulut. Nada Dira tidak keras, tapi tegas. Tenang, dingin. Kalau sampai bocor, saya pindahkan semua aset ayah saya ke bank kompetitor. Rizky tersenyum kecil. Bukan meremehkan, justru kagum. Baik, Bu Nadira. Kerahasiaan adalah prioritas kami. Dira menghela napas panjang. Perutnya tiba-tiba berbunyi pelan. Ia baru sadar. Sejak pagi ia belum makan apapun selain roti tawar kemarin. Pak Rizky. Iya. Saya lapar. Rizky sedikit terkejut. Lalu tersenyum. Tentu, Bu. Ia segera menekan interkom. Pesankan makanan terbaik dari restoran hotel sebelah. Untuk tamu saya. Setelah itu Dira berkata lagi. Setelah makan, ajari saya membaca laporan keuangan ini. Rizky menatapnya. Serius? Ibu tidak mau menikmati saja? Dira menggeleng. Saya tidak mau jadi orang kaya bodoh. Saya tidak mau uang ayah saya habis karena saya tidak mengerti apa-apa. Rizky mengangguk penuh hormat. Baik. Satu lagi. Dira menunjuk layar. Saya ingin mendirikan perusahaan investasi. Rizky tersenyum lebih lebar. Namanya? Dira berpikir sebentar. DP Ventures. Dari Dira Prameswari. Baik, Bu. Hari itu juga, semua dokumen disiapkan. Identitas Dira diubah menjadi investor prioritas rahasia. Rekening khusus dibuat. Aset dipindahkan perlahan. Dengan sistem berlapis. Tanpa nama mencolok. Tanpa publikasi. Tanpa jejak yang bisa dilacak orang awam. Dira kembali ke kosnya malam itu. Bukan dengan mobil mewah. Tapi tetap naik taksi biasa. Tetap membawa koper tuanya. Tetap tidur di kasur busa tipis. Namun, pikirannya sudah berubah. 2 minggu berikutnya, Dira menghilang dari dunia lamanya. Ia tidak menghubungi siapapun. Tidak mengunggah apapun. Ia pindah diam-diam ke salah satu properti ayahnya. Sebuah penthouse privat di Hotel The Heritage, dekat Simpang 5. Unit paling atas. Lift khusus. Akses kartu dan sidik jari. Di sanalah, sekolah hidup Dira dimulai. Setiap pagi, tepat pukul 08.00, Rizky datang. Membawa map tebal. Tabel. Grafik. Laporan keuangan. Ini neraca laba rugi kuartal terakhir. Coba ibu temukan masalahnya. Hari pertama, Dira pusing. Deretan angka membuat kepalanya sakit. Hari kedua, ia mulai mengerti. Hari ketiga, ia mulai bertanya. Minggu pertama, ia mulai membaca sendiri. Minggu kedua, ia mulai mengoreksi. Cash flow. Marin. Depresiasi. Saham blue chip. Obligasi. Akuisisi. Holding. Valuasi. Strategi leverage. Risk management. Otaknya menyerap cepat. Rizky sampai heran. Bakat ini pasti dari ayah ibu, katanya. Sore hari, Dira memandangi pantulan dirinya di cermin besar penthouse. Rambutnya masih panjang. Seperti wanita yang habis kalah perang. Ia mengangkat gunting. Memanggil penata rambut profesional. Rambut panjang itu dipotong. Pendek. Bob sebahu. Tegas. Bersih. Elegan. Wajahnya dirawat. Bukan untuk menarik perhatian. Tapi untuk menghormati dirinya sendiri. Saat ia menatap cermin lagi, wanita yang dulu berdiri di teras rumah Arga dengan koper butut, sudah tidak ada. Yang ada, wanita baru. Tenang. Dingin. Terkendali. Sebulan setelah hari di bank itu, nama Nadira Prameswari seolah menghilang dari peta. Tidak ada yang tahu ia tinggal di penthouse. Tidak ada yang tahu ia pewaris ratusan miliar. Tidak ada yang tahu ia pemilik DP Ventures. Di mata dunia lamanya, Dira tetap wanita yang diusir dengan koper butut. Tetap menantu gagal. Tetap istri miskin yang pantas dibuang.
Dan Dira membiarkan mereka berpikir begitu. Suatu siang, setelah jadwal belajar laporan keuangan selesai lebih cepat, Dira meminta izin keluar sebentar. Bukan ke mall, bukan ke butik, tapi ke kawasan candi, tempat ia dulu tinggal sebagai istri Arga. Ia ingin melihat bagaimana dunia lama memperlakukannya jika ia kembali sebagai orang asing. Dira mengenakan kemeja linen warna beige, celana kulot putih, sepatu datar elegan. Rambut bobnya ditata sederhana. Ia memakai kacamata hitam besar. Tas kecil di tangannya tidak mencolok, tapi nilainya setara harga rumah kos Buyati. Ia masuk ke sebuah bistro salad yang dulu sering ia lihat dari luar, tapi tak pernah ia masuki. Tempat nongkrong sosialita. Istri pengusaha. Istri pejabat. Istri pewaris. Dira duduk di meja sudut, membelakangi satu meja besar di tengah ruangan. Ia membuka menu, memesan salad dan air mineral, lalu menunggu. Tidak sampai 5 menit, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara cempreng, sedikit melengking, penuh gosip. Kalian dengar nggak kabar soal mantan menantunya Bu Ratna? Dira membeku. Ia tidak menoleh. Ia hanya diam, mendengarkan. Seorang wanita lain tertawa kecil. Oh, si Dira itu? Iya, kata orang sih pulang kampung. Jadi buruh tani. Yang lain menyahut. Atau jadi tukang cuci. Kasihan ya. Padahal dulu rajin banget mijitin kaki Bu Ratna. Tawa kecil terdengar. Ada nada merendahkan. Ada rasa puas. Ada kelegaan karena bukan mereka yang jatuh. Yah namanya juga nasib. Lagi pula Arga sekarang kan sama Melisa. Levelnya beda. Melisa itu anak juragan kayu. Bawaan lahir udah kaya. Bukan kayak si Dira, anak guru SD. Mana ngerti dunia bisnis. Dira memegang garpunya sedikit lebih erat. Namun wajahnya tetap tenang. Ia memasukkan potongan tomat ke mulutnya. Mengunyah perlahan. Tenang. Tanpa gemetar. Salah satu wanita lain menambahkan. Tapi denger-dengar pabrik Arga lagi goyang ya? Demo buruh katanya. Paling isu. Sekarang kan ada investor baru. Perusahaan apa sih namanya? DP Ventures ya? Iya. CEO-nya katanya wanita misterius. Inisial D. Janda kaya katanya. Mereka tertawa kecil. Iri. Penasaran. Tapi tidak tahu. Wanita yang mereka bicarakan sedang duduk 2 meter dari mereka. Dira menghabiskan saladnya. Ia memanggil pelayan. Membayar. Mengeluarkan kartu debit hitam. Pelayan sedikit membungkuk hormat. Lalu Dira berdiri. Berjalan melewati meja para sosialita itu. Parfum mahalnya tertinggal tipis di udara. Langkahnya tegak. Tenang. Berwibawa. Salah satu wanita menoleh. Mbak. Itu siapa ya? Kok auranya beda banget? Gayanya klasi. Kayak bukan orang sini. Yang lain memperhatikan tasnya. Tasnya. Itu merek luar. Asli kayaknya. Mahal banget. Mereka menatap punggung Dira. Tak satu pun mengenali. Tak satu pun menyangka. Wanita itu adalah Dira yang dulu mereka kasihi dengan ejekan. Di luar bistro, Dira berhenti sebentar. Menarik napas. Dadanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia sadar, dirinya yang lama, sudah benar-benar mati. Sore itu juga, di gedung perkantoran modern di Jalan Pahlawan, pelang nama dipasang. Dep Ventures, Investment Strategic Holding, kantor minimalis. Tenang, elegan. Di lantai atas, ruang direktur utama disiapkan. Atas nama Nadira Prameswari. Rapat direksi pertama DP Ventures digelar. Rizky hadir. 2 analis senior. 1 konsultan hukum. Dira duduk di ujung meja. Tenang. Mendengarkan laporan. Lalu ia berbicara. Target pertama kita. Bukan menghancurkan. Bukan menyerang langsung. Tapi mengendalikan.
Rizky menatapnya. Perusahaan apa yang ingin ibu bidik? Dira membuka tablet. Menampilkan data. Supplier kayu utama pabrik Wiratama. CV Kayu Makmur. Blora. Analis mengangguk. Kondisi keuangannya buruk. Salah urus. Hutang jalan. Dira tersenyum tipis. Bagus. Akuisisi. Kita ambil 60% saham. Tawarkan harga bagus. Bantu mereka keluar dari krisis. Rizky mulai mengerti. Setelah itu, Dira menatap jendela. Ke arah kota. Kita naikkan standar kualitas kayu. Grade A. Sesuaikan harga dengan pasar internasional. Dan jangan perpanjang kontrak harga lama dengan pabrik Arga. Rizky tersenyum kecil. Coke pon strategi. Dira mengangguk. Aku tidak akan menghancurkan pabriknya. Aku hanya menguasai keran bahan bakunya. Kalau dia mau kayu bagus, dia harus beli dari perusahaanku. Dengan harga yang kutentukan. Rapat hening sesaat. Lalu Rizky berkata, laksanakan. Di tempat lain, di rumah mewah keluarga Wiratama, Arga sedang membanting map laporan ke meja. Kenapa stok kayu telat lagi? Manajer menunduk. Supplier utama kita diambil perusahaan investasi baru, Pak. DP Ventures. Mereka minta harga baru. Lebih mahal. Arga memijat pelipis. Ratna masuk membawa undangan emas mengilap. Gas. Besok ada gala charity besar. Investor semua datang. Katanya CEO DP Ventures juga datang. Arga mengangkat kepala. Wanita misterius itu? Ratna tersenyum penuh ambisi. Siapa tahu bisa jadi kartu penyelamat kita. Mereka tidak tahu. Wanita itu adalah Dira. Undangan gala amal itu berwarna emas mengilap. Kertasnya tebal. Emboss. Bertuliskan. Semarang Business Charity Gala Hotel Gumaya. Ratna memegangnya seperti tiket menuju keselamatan. Di ruang tamu rumah mewah yang mulai terasa dingin tanpa kemewahan lama, Ratna mondar-mandir dengan gelisah. Gas, acara ini penting. Investor besar datang semua. Kalau kita bisa dekat dengan CEO DP Ventures itu, masalah pabrik bisa selesai. Arga duduk dengan wajah kusut. Lingkar matanya menghitam. Telepon supplier tak diangkat. Manajer produksi menekan tiap jam. Buruh mulai mengancam demo. Katanya CEO-nya wanita. Gumam Arga. Ratna mengangguk cepat. Wanita misterius. Inisial D. Janda kaya. Ratna tersenyum licik. Siapa tahu bisa mama lobi. Kamu masih muda. Tampang masih laku. Kita butuh investor, bukan mantan istri miskin. Ratna tertawa kecil. Arga terdiam. Nama Dira melintas sebentar di pikirannya, lalu ia tepis. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Malam gala tiba. Hotel Gumaya bersinar seperti istana. Lampu kristal bergemerlap. Karpet merah membentang. Mobil-mobil mewah berdatangan. Mercedes, BMW, Alfa, Lev. Para pengusaha batik, pemilik pabrik rokok, kontraktor besar, pejabat daerah, semuanya hadir. Arga memakai jas hitam yang kini terasa sempit di perutnya. Melissa tampil mencolok dengan gaun merah menyala yang terlalu terbuka. Ratna mengenakan kebaya penuh payet emas, hasil pinjam dari temannya. Mereka berdiri di tengah aula, berusaha terlihat penting. Berusaha terlihat, masih punya kelas. Suasana ramai. Orang tertawa. Gelas beradu. Kamera wartawan berkilat. MC membuka acara. Lelang amal. Donasi. Pidato sponsor. Ratna terus menoleh ke pintu utama. Mana CEO DP Ventures itu? Katanya datang bersama kepala cabang bank pusat. Arga mengangguk gelisah. Kalau dia datang, aku mau langsung kenalan. Tiba-tiba, suara aula perlahan meredup. Seperti ada yang menekan tombol volume. Pintu utama hotel terbuka. Seorang pria bersetelan jas abu-abu mahal masuk lebih dulu. Tegak. Tenang. Itu Rizky Mahendra.
Kepala cabang bank pusat. Orang-orang mulai berbisik. Dia penasihat keuangan DP Ventures. Orang kepercayaan CEO-nya. Langkah berikutnya membuat ruangan membeku. Seorang wanita masuk di samping Rizky. Gaun malam sutra warna midnight blue membalut tubuhnya dengan sederhana, tapi sempurna. Tidak terbuka. Tidak berlebihan. Potongannya tegas. Elegan. Di telinganya hanya sepasang anting mutiara. Di pergelangan tangannya jam tipis, yang nilainya setara satu mobil sport. Rambut bobnya tersisir rapi. Make up natural. Namun matanya, tenang. Berwibawa. Aula hening beberapa detik. Lalu bisik-bisik meledak. Siapa itu? Itu pasti CEO DP Ventures. Cantik banget. Auranya beda. Bukan orang sembarangan. Arga mengangkat wajahnya. Menyipitkan mata. Jantungnya berdegup keras. Bentuk wajah itu, cara berjalan itu, garis rahang itu, cara menegakkan bahu, tangannya gemetar. Itu Dira. Ratna menoleh cepat, lalu tertawa mengejek. Kamu halu. Matamu katarak. Dira itu sekarang paling lagi ngupas bawang di dapur orang. Wanita ini terlalu berkelas buat jadi mantan istrimu. Melisa ikut menyeringai. Iya, gas. Mantanmu itu kampungan. Ini MAH jelas anak konglomerat Jakarta. Arga diam. Tapi dadanya sesak. Naluri tidak bisa dibohongi. Wanita itu melangkah masuk lebih jauh. Semua mata mengikuti. Para investor berdiri menyambut. Beberapa pejabat menyalami. MC sampai menunda acara sebentar. CEO DP Ventures sudah datang. Rizky membisikkan sesuatu padanya. Wanita itu mengangguk pelan. Tatapannya menyapu ruangan dan berhenti. Tepat ke arah meja Arga. Hanya sepersekian detik. Namun cukup membuat lutut Arga melemas. Tak lama kemudian, MC memulai sesi lelang lukisan. Lukisan karya maestro nasional. Harga pembukaan 200 juta rupiah. Ratna langsung mengangkat papan. 250 juta. Seorang pengusaha lain. 300 juta. Ratna, dengan senyum dipaksakan. 350 juta. Arga menarik lengannya. Uang kas perusahaan lagi tipis. Ratna mendesis. Diam. Ini investasi gengsi. Kalau kita menang, investor percaya kita masih kaya. Tawaran naik. 400, 450, 500. Ruangan hening. Ratna tersenyum sombong. Merasa menang. Lalu, dari meja paling depan, wanita bergaun biru itu mengangkat papannya. Santai. Tanpa menoleh. 500 juta. Suaranya tenang. Jelas. Dingin. Arga membeku. Itu suara Dira. Tidak salah. Ratna melotot. Wajahnya memerah. 600 juta. Teriaknya nekat. Padahal ia tahu saldo rekeningnya hampir habis. Wanita itu kembali mengangkat papan. 1 miliar. Satu ruangan gempar. Tepuk tangan pecah. Ratna terduduk. Wajahnya putih. Juru lelang mengetuk palu. Terjual kepada Ibu Nadira Prameswari, CEO DP Ventures. Gelas di tangan Arga jatuh. Pecah. Melisa melongo. Ratna memegang dadanya. Tidak bisa bernapas. Dira berdiri. Naik ke panggung. Menerima lukisan. Lalu mengambil mikrofon. Matanya menyapu ruangan. Berhenti tepat di wajah Arga. Ia tersenyum tipis. Dingin. Tenang. Lukisan badai ini mengingatkan saya pada hidup. Bahwa setelah badai menghancurkan kapal tua yang rapuh, kita akan menemukan, kita bisa berenang lebih cepat, tanpa beban. Aula bertepuk tangan. Arga berdiri kaku. Dunia di sekelilingnya runtuh. Aula Hotel Gumaya masih ramai oleh tepuk tangan. Orang-orang berdiri. Memuji. Mengelilingi Nadira Prameswari, CEO DP Ventures, yang kini menjadi pusat perhatian. Namun di sudut ruangan,
Dunia Arga Wiratama runtuh perlahan. Ia berdiri kaku. Gelas pecah di lantai. Tangannya gemetar. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Itu tidak mungkin. Gumamnya pelan. Tidak mungkin itu Dira. Ratna duduk limbung. Tangannya memegang dada. Kebayanya basah oleh keringat dingin. Melisa mematung. Wajahnya pucat. Make up mahalnya tidak bisa menyembunyikan rasa panik. Itu bukan dia, kan? Tanya Melisa pelan. Ratna menelan ludah. Tidak. Itu pasti kebetulan. Namanya sama saja. Tampangnya beda. Terlalu berkelas. Ratna mencoba tertawa. Tapi suaranya patah. Arga keluar dari aula tanpa pamit. Menerobos tamu-tamu. Masuk ke mobil. Duduk di kursi pengemudi. Menyalakan mesin. Lalu memukul setir keras-keras. Dira, dapat uang dari mana? Tidak mungkin. Apa dia jadi simpanan pejabat? Ia menolak kenyataan. Menolak menerima bahwa wanita yang ia usir dengan koper butut kini berdiri di puncak dunia. Sementara itu, Melisa tidak tidur malam itu. Kepalanya penuh kecemburuan, ketakutan, dan rasa terancam. Ia tahu, Rizky Mahendra adalah orang kepercayaan Dira. Dan kantor DP Ventures berada di gedung yang sama dengan Bank Pusat. Pagi harinya, Melisa berdandan mencolok. Gaun ketat, parfum menyengat, lalu mendatangi kantor Rizky. Ia masuk tanpa rasa malu. Menutup pintu perlahan. Pak Rizky. Suaranya dibuat lembut. Saya dari Pramudia Jati. Kami butuh pinjaman lunak. Kami bisa kasih komisi. Ia mendekat. Lebih dekat. Atau bentuk kerjasama lain. Rizky menatapnya lama. Dingin. Lalu menekan tombol intercom. Security. Tolong antar tamu ini keluar. Dan masukkan nama Melisa Clarinta ke daftar hitam kredit. Alasan? Percobaan penyuapan. Melisa membelalak. Apa? Kamu tahu siapa papa saya? Rizky tersenyum tipis. Saya juga tahu papa Anda sedang dalam pengawasan pajak. Melisa diseret keluar. Menangis. Dipermalukan. Di depan umum. Dan sebelum pintu tertutup, Rizky berkata, "Oh ya. Ibu Nadira titip pesan. Uang bisa dicari, tapi kelas dan etika tidak bisa dibeli." Sore itu, Dira tidak pulang ke kantor. Ia menuju TPU Bergota. Pemakaman tua di perbukitan Semarang. Makam ayahnya sederhana. Hanya batu nisan kecil. Tanpa marmer. Tanpa bangunan megah. Dira duduk bersimpuh. Meletakkan bunga. Pak. Dira sudah datang. Ia menunduk. Kemarin mereka semua lihat. Siapa Dira sekarang? Tapi Dira tidak bahagia. Hanya lega. Angin sore menggerakkan dedaunan Kamboja. Dira mengusap batu nisan. Dira janji. Tidak akan pakai uang bapak untuk menghancurkan orang secara kejam. Tapi, Dira akan ambil kembali harga diri Dira. Malamnya, Rizky menelepon. Ibu. Kami menemukan sesuatu. Tanah pabrik Pramudia Jati. Sertifikatnya pernah digadaikan diam-diam oleh Ratna. Ke bank lain. Dan kredit macet itu. Baru saja kami beli. Dira terdiam. Lalu tersenyum kecil. Berarti, secara hukum, pabrik itu hampir milik kita. Belum. Tapi akan. Keesokan harinya, kawasan industri Terboyo bergolak. Ratusan buruh berkumpul. Spanduk terbentang. Bayar gaji kami. Kami butuh makan, bukan janji. Mereka berteriak, memukul pagar besi. Arga mengintip dari balik jendela kantor. AC mati. Listrik diputus. Kemejanya basah oleh keringat dingin. Mana Papa Melisa? Katanya mau transfer. Sekretarisnya menunduk. Pak Handoko, ayah Melisa. Kantornya di Jepara digerebek pajak. Rekeningnya dibekukan. Arga terduduk. Lemas.
Di sudut ruangan, Melissa malah sibuk mengipasi diri. Panas banget sih. Gas, jual saja pabrik ini. Kita pindah ke Bali. Buka beach club. Arga menatapnya seperti orang asing. Kalau pabrik ini bangkrut, kita bukan ke Bali, tapi ke penjara. Telepon internal berbunyi. Pak, ada tamu dari DP Ventures. Mereka bawa pengacara. Katanya mau bicara. Atau pabrik ini disita besok pagi. Arga menutup mata. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Ruang rapat utama pabrik Pramudia Jati siang itu terasa seperti oven. AC mati. Jendela dibuka, tapi yang masuk hanya udara panas bercampur debu kayu. Di luar, teriakan buruh masih terdengar. Bayar gaji kami. Anak kami mau makan. Arga duduk di kursi direktur utama. Wajahnya kusut. Kemejanya basah. Tangannya gemetar di atas meja. Pintu terbuka. Masuk Rizky Mahendra. Rapi, segar, beraroma parfum mahal. Di belakangnya dua pengacara membawa map tebal. Langkah mereka tenang. Seolah tidak sedang masuk ke perusahaan yang hampir runtuh. Rizky duduk tanpa basa-basi. Tidak menyentuh teh murah yang disuguhkan sekretaris. Langsung saja, Pak Arga. Klien kami, DP Ventures, telah membeli seluruh piutang perusahaan Anda. Dari 3 bank berbeda. Arga mengangkat kepala. Apa? Rizky mengangguk. Secara hukum. Mulai pagi ini, utang Anda bukan lagi pada bank, tapi pada kami. Arga merasa darahnya turun ke kaki. Sejak kapan? Sejak pukul 9.17 pagi. Nada Rizky datar. Dingin. Kami punya 2 opsi. Ia membuka map. Opsi pertama. Sita aset. Mesin. Tanah. Gudang. Pabrik dilelang. Perusahaan bubar. Buruh tetap tidak dibayar. Di luar, suara teriakan makin keras. Opsi kedua. Rizky menutup map pertama. Membuka map kedua. Suntikan modal segar 50 miliar rupiah. Untuk bayar gaji buruh. Vendor. Operasional. Pabrik selamat. Arga menelan ludah. Apa syaratnya? Rizky menggeser dokumen ke tengah meja. DP Ventures mengambil alih 65% saham. Anda turun jabatan? Dari direktur utama menjadi direktur operasional. CEO baru akan ditunjuk oleh kami. Ruangan hening. Hanya kipas kecil yang berdecit. Arga memejamkan mata. Perusahaannya, warisan kakeknya, jatuh ke tangan orang lain. Siapa pemilik DP Venture sebenarnya? Tanya Arga parau. Rizky tersenyum tipis. Ibu R melihat potensi. Bukan pada manajemen Anda, tapi pada sejarah pabrik ini. Jadi, sekarang tanda tangan, atau besok wajah Anda ada di koran. Sebagai pengusaha yang dipukuli buruh. Arga melihat keluar jendela. Kerumunan semakin beringas. Ia mengambil pulpen. Tangannya bergetar. Lalu, tanda tangan. Sore itu juga, Ratna dan Arga mendapat undangan makan malam resmi. Restoran fine dining di kawasan Gajah Mungkur. Perayaan kerjasama. Ratna langsung sibuk berdandan. Meminjam tas branded KW Super dari temannya. Memakai perhiasan palsu yang berkilau berlebihan. Gas. Kalau ketemu Ibu R nanti, kamu harus manis. Siapa tahu dia janda kesepian? Kita bisa dekat. Biar saham kita aman. Arga hanya diam. Dadanya kosong. Mereka tiba di restoran. Meja VIP sudah disiapkan. Lilin. Anggur mahal. Pemandangan kota Semarang di malam hari. Mereka duduk. Menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Makanan pembuka datang. Tapi kursi utama kosong. Ratna mulai gelisah. Apa dia telat? Arga melihat jam. Setengah jam. Lalu pintu ruangan VIP terbuka. Masuk Rizky dan seorang notaris.
Tanpa Dira, Ratna berdiri. Oh, Pak Rizky. Mana Ibu R? Rizky duduk santai. Maaf. Ibu owner berhalangan hadir. Ratna kaku. Loh, kami kan partner. Kenapa tidak mau bertemu? Rizky tersenyum dingin. Beliau tidak suka makan malam dengan mitra yang belum membuktikan kinerja. Ratna menelan ludah. Beliau bukan sombong. Lanjut Rizky. Beliau sibuk mengurus aset yang jauh lebih besar daripada pabrik kecil anak ibu. Kata-kata itu seperti tamparan. Ratna duduk lemas. Makan malam terasa hambar. Arga tidak menyentuh makanannya. Ia merasa dipermalukan tanpa wujud. Dihantui oleh sosok Ibu R yang tak pernah muncul, tapi mencekik lehernya pelan-pelan. Di rumah, pertengkaran pecah. Melisa melempar tas ke sofa. Aku bosan. Uang bulananku dipotong lagi. Katanya dapat investor. Arga membentak. Itu uang perusahaan. Bukan uangku. Sekarang tiap pengeluaran di atas 1 juta harus disetujui DP Ventures. Melisa mendengus. Ya kamu akalin dong. Dulu bisa. Arga memegang kepalanya. Tiba-tiba, bayangan Dira muncul. Dira yang dulu diam-diam menjual anting emasnya. Untuk beli vitamin Arga. Untuk isi bensin mobil. Dira yang selalu menyiapkan air hangat untuk kakinya. Sekarang, tidak ada. Dira. Gumamnya tanpa sadar. Melisa menjerit. Jangan sebut nama babu itu. Arga terdiam. Penyesalan mulai tumbuh. Seperti lubang hitam di dadanya. Seminggu setelah pengambil alihan saham, DP Ventures mengirim tim audit forensik ke pabrik Pramudia Jati. Bukan auditor biasa, tapi tim khusus. Orang-orang yang dibayar mahal untuk menemukan jarum di tumpukan jerami. Arga melihat mereka mondar-mandir membawa laptop, hard disk, dan tumpukan dokumen. Dadanya tidak tenang. Perasaan buruk terus menempel. Di kantor pusat DP Ventures, Dira duduk di kursi direktur utamanya. Tablet di tangannya bergetar pelan. Laporan masuk. Matanya membaca cepat. Lalu membelalak. Alisnya berkerut. Pak Rizky. Suaranya datar tapi dingin. Iya, Bu. Ini benar? Rizky mengangguk lewat video call. Benar. Selama 5 tahun terakhir, ada kebocoran dana perusahaan. Bukan kecil. Hampir 4 miliar rupiah. Dira mengepalkan jari. Kemana uangnya? Rizky menggeser file. Ke rekening atas nama toko emas fiktif. Dan situs judi online server Kamboja. Dira menutup mata sesaat. Siapa? Rizky menarik napas. Ratna. Mantan ibu mertua ibu. Beliau kecanduan judi slot. Membiayai dengan kas kecil pabrik. Arga tahu. Tapi menutup mata. Dira tersenyum tipis. Pantas. Gumamnya. Selama ini aku dituduh pembawa sial. Padahal tikusnya. Di dalam rumah sendiri. Ia membuka mata. Nada suaranya berubah tegas. Simpan semua bukti. Bekukan dulu. Jangan bocorkan. Ini kartu terakhir kita. 2 minggu kemudian, rapat umum pemegang saham luar biasa digelar. RUPSLB. Ruang rapat utama pabrik. AC sudah menyala. Tapi suasana lebih dingin dari es. Arga duduk di sisi kiri meja. Bukan di kursi utama lagi. Ratna duduk di ujung. Wajahnya tegang. Dira masuk. Mengenakan blus batik tulis warna indigo. Sederhana. Tapi berwibawa. Rizky duduk di sebelah kanannya. Rapat dimulai. Agenda tunggal. Perombakan manajemen. Rizky berdiri. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Dan hak suara pemegang saham mayoritas. DP Ventures memutuskan memberhentikan saudara Arga Wiratama dari jabatan direktur utama. Ruangan sunyi. Arga menunduk. Tangannya saling meremas.
Posisi direktur utama akan digantikan profesional baru. Rizky menoleh ke Arga. Anda boleh tetap bekerja sebagai manajer pemasaran area. Tanpa mobil dinas. Tanpa kartu kredit perusahaan. Gaji sesuai UMR plus komisi. Arga mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Lalu aku jadi apa, Dira? Suara itu keluar lirih. Dira menatapnya. Tenang, karyawan. Satu kata. Menusuk. Ratna berdiri mendadak. Wajahnya merah. Tidak bisa. Ini perusahaan keluarga. Kamu tidak berhak mengusir anakku. Kamu wanita ular. Dira menghela napas pelan. Memberi isyarat pada Rizky. Rizky menggeser sebuah map merah ke tengah meja. Silakan dibuka, Bu Ratna. Ratna menyambar map itu. Membukanya kasar. Membaca halaman pertama. Kedua. Ketiga. Tangannya mulai gemetar. Kertas jatuh ke lantai. Itu bukti transfer. Ratusan transaksi. Dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Ratna, lalu ke situs judi, dan toko emas. Ada juga dokumen gadai sertifikat rumah. Tanpa sepengetahuan Arga. M.A. Arga menatap ibunya tak percaya. Mama main judi. Mama gadaikan rumah. Ratna terdiam. Lututnya lemas. Mulutnya bergetar. Itu, Mama cuma pinjam. Dira berdiri. Suaranya tenang. Penggelapan dana perusahaan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ruangan membeku. Ratna terduduk. Menangis tanpa suara. Dira melanjutkan. Saya tidak akan melapor polisi. Dengan satu syarat. Ratna menatap. Bu Ratna mundur dari jabatan komisaris. Serahkan sisa saham 5% kepada Arga. Dan jangan pernah campur tangan lagi. Ratna mengangguk lemah. Tidak ada pilihan. Harga dirinya hancur. Di depan mantan menantunya sendiri. Malamnya, pintu penthouse Dira berbunyi. Lewat intercom, terlihat Arga berdiri. Wajahnya kusut. Mata merah. Dira mengizinkan ia naik. Tapi hanya sampai lobi lift. Tidak masuk unit. Arga berdiri di hadapannya. Lalu, berlutut. Di lantai marmer. Ren. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku rindu rumah kita. Aku rindu masakanmu. Aku rindu pijatanmu. Dira menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Kamu tidak rindu aku. Kamu rindu pelayan. Arga terdiam. Kamu rindu wanita yang bisa kamu suruh bikin teh? Yang bisa kamu bentak? Yang bisa kamu buang? Aku bukan dia lagi. Dira menekan tombol lift. Pulanglah. Urus ibumu. Bekerjalah sungguh-sungguh. Kita sudah selesai. Pintu lift tertutup. Meninggalkan Arga berlutut sendiri. Nasib Melisa jatuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam setelah Arga berlutut di depan Dira, Melisa kabur dari rumah membawa sisa uang tunai di brankas. Ia mengira bisa kembali hidup mewah. Ia lupa. Hutang gaya hidupnya menumpuk. Kartu kredit. Pinjaman online. Utang butik. Utang salon. 2 minggu kemudian, ia ditemukan berteriak histeris di sebuah mal di Jakarta. Dikejar debt collector pinjol ilegal. Rambutnya kusut. Gaunnya robek. Video saat ia ditarik dan dimaki-maki viral di media sosial. Tak lama setelah itu, berita lain menyusul. Ayah Melisa, Handoko, ditangkap karena kasus pembalakan liar. Semua asetnya disita negara. Rekening dibekukan. Keluarga mereka jatuh bangkrut total. Melisa yang dulu menghina Dira sebagai wanita kampungan, kini tidur berpindah-pindah kos murahan. Tak ada satupun teman sosialitanya yang mau menolong. Ketika Rizky melaporkan kabar itu, Dira hanya mengangguk pelan. Tidak tertawa. Tidak puas. Semoga dia belajar sesuatu, ucapnya tenang. Dendam terbaik bukan membalas, tapi membiarkan karma bekerja rapi. 3 bulan berlalu. Pabrik Pramudia Jati mulai pulih. Mesin kembali menyala.
Upah buruh dibayar penuh. Pesanan ekspor masuk lagi. Namun Dira membuat satu perubahan besar. Ia mengubah salah satu gudang kosong menjadi pusat pelatihan kriya wanita. Ia berdiri di depan puluhan wanita, janda, korban KDRT, ibu-ibu putus sekolah. Ibu-ibu, ujar Dira melalui mikrofon. Pabrik ini dulu hampir mati karena keserakahan. Sekarang hidup kembali. Dan sebagian keuntungannya akan dipakai untuk melatih kalian agar mandiri. Menjahit, membuat furnitur kecil, desain interior, bisnis online, tepuk tangan pecah. Untuk pertama kalinya, senyum Dira benar-benar tulus. Ia teringat pesan ayahnya. Uang itu cuma alat, enduk. Kalau kamu pakai buat pamer, kamu jadi budak. Kalau kamu pakai buat bantu orang, kamu jadi tuan. Di kantor DP Ventures, Dira berdiri di balkon, menatap kota. Rizky datang membawa 2 cangkir kopi. Laporan bulanan hijau semua, Bu. Terima kasih, Pak Rizky. Rizky tersenyum. Kontrak saya sebagai penasihat keuangan pribadi Anda selesai bulan depan. Dira menoleh. Kamu mau pergi? Rizky menggeleng. Saya mau ajukan proposal baru. Sebagai partner. Partner diskusi. Partner lari pagi. Dan mungkin partner hidup. Dira terdiam sesaat. Lalu tersenyum kecil. Proposal diterima. Untuk tahap uji coba. Mereka tertawa. Untuk pertama kalinya, Dira tidak merasa sendirian. Setahun kemudian, pagi cerah di Simpang 5. Dira jogging santai. Di sampingnya Rizky. Mereka tertawa membicarakan liburan. Saat berbelok, Dira melihat seorang pria membagikan brosur mobil. Seragam sales. Wajah lebih tua. Lebih kurus. Tapi matanya jujur. Itu Arga. Ia melihat Dira. Terdiam. Dira berhenti sebentar. Menatapnya. Lalu, mengangguk sopan. Bukan marah. Bukan benci. Hanya hormat pada seseorang yang sedang belajar hidup benar. Arga membalas anggukan itu. Tersenyum kecil. Kembali bekerja. Mobil keluarga. Pak, DP ringan. Rizky berbisik. Mantan suami? Dira tersenyum ringan. Itu cuma kenalan lama. Yang sedang belajar jadi dewasa. Dira kembali berlari. Menuju matahari pagi. Menuju hidup baru.